dalam memperingati Hari Ulang Tahun DKI Jakarta ke-486, kita akan mengenal lebih dekat lagi sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Yang memang tahun ini adalah tahun pertama beliau dalam memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun DKI Jakarta. Bersama saya Eliza Hasan, inilah Satu Hari bersama Gubernur DKI Jakarta. Selamat pagi Pak Jokowi. Selamat pagi Lisa, selamat pagi. Terima kasih nih Pak Jokowi. Sini atau sini? Saya di sini aja. Oh. Wah, ini sudah secangkir teh manis di pagi hari. Nah, ini kayak Pak Jokowi ini kalau kita melihat pagi hari, apa sih aktivitas Pak Jokowi ini sehari-hari? Pagi? Sebelum berangkat beraktivitas mungkin. Pak, ya baca koran sama kalau sempat ya minum. Minum teh aja nih Pak. Apa Minum sih kan teh, orang tahu Pak Jokowi? biasanya ya kalau di atas ada ini sedikit jamu. Oh, minum jamu juga. Jamu, Mungkin ya. itu rahasianya Pak Jokowi selalu fit dengan selalu Ya nggak belusukan tahu, kemana-mana. itu sudah saya minum mungkin berapa? 17-18 tahun yang lalu. Oke. Jamunya jamu apa ini? Jamu temulawak dan seduhan temulawak dan kacang hijau itu aja. Oh, itu mungkin rahasia yang selalu diberikan ibu ya Pak? Iya, ya Untuk enggak selalu lah, beraktivitas. bukan rahasia itu. Ya, Semuanya biasa, seperti itu ya Pak? Biasa aja. Oke. Nah ini kalau kita bicara mengenai aktivitas pagi gitu kan Pak sambil sebelum berangkat. Ini kan kalau saya lihat hijau sekali pemandangan di sini Pak. Ini memang pagi hari Bapak sering lari apa olahraga dulu itu kita ada meja pingpong, ada olahraga. Ya dulu, paling kalau Pak Sabtu Minggu lah, kalau hari biasa ini enggak. Langsung udah berbubusukan, enggak sempat, ya? iya udah enggak sempat. Oke. Pak, kalau kita ngomongin Jokowi, sosok Jokowi pasti terkenal orang lengket sekali dengan dari tadi kita ngomong blusukan nih. Kalau saya ingin tahu Pak, rencana blusukan itu kapan munculnya Pak? Maksudnya saya besok mau ke sini, saya besok sini. Kadang Pak saya cerita dengan ajudan Bapak ataupun dengan orang-orang dekat, bahkan dengan beberapa teman wartawan pun kita belum ada yang tahu nih Pak Jokowi mau kemana. Nah ini gimana nih Pak? Ya ini, jadi sebetulnya saya itu kan punya data masukan mengenai tempat-tempat yang ada masalah, tempat-tempat yang ada problem, tempat-tempat yang ada persoalan.
posternya saya juga lihat kanan kiri saya nggak ada nih Pak, cuma di samping satu tadi. Ada. Hanya Jadi satu ya Pak ya? kalau dulu Pak Foradennya pakai mobil dan sepeda motor. Kalau sekarang, kalau pas memang dibutuhkan ke sebuah tempat yang kita belum tahu, ya mesti ada yang Harus menunjukkan. Oh, oke. Tetap ada tapi situasi tertentu ya Pak ya? Situasi tertentu. Kalau hanya untuk ke tempat-tempat yang kita sudah tahu, kita nggak pakai. Oke, baik. Kita akan menuju tempat di mana agenda pertama hari ini Pak Jokowi akan beraktivitas. Tetaplah bersama kami. Nah, kita udah nyampe nih Pak di Balai Kota ya Pak ya. Kita langsung ke ruang kantor kerja Bapak? Boleh. Boleh. Nah, ini saya punya kesempatan untuk masuk ke ruang kantor Pak Jokowi. Ayo Pak, mari. Ini kalau kita lihat tadi acara ondel-ondel tanggal 30 ini juga menyambut hari ulang tahun Jakarta. Nah, ini nanti juga PRJ juga ada ya Pak ya? Pak Anggota Raya Jakarta kan sudah dari... Iya, sudah sejak awal Juni. Kalau ini nanti yang ada tanggal 22 Juni malam, nanti ada Jakarta Night Festival di Tamrin dengan di Monas. Nah, kita akan ada bicara... 8 panggung hiburan yang ada di sana. Jakarta Night Festival, mungkinkah akan seperti waktu tahun baru Pak, ditutup jalan dan Car Free Day? Iya, kita pengen memberikan hiburan gratis kepada masyarakat, karena kalau kita lihat memang kita rasakan memang masyarakat di Jakarta ini perlu hiburan untuk penyegaran kembali. Biar segar terus ya. Penyegaran kembali, dan ini kalau saya merasa segar di kantornya Pak Jokowi. Ini mungkin yang membuat Pak Jokowi selalu semangat melakukan tugas-tugasnya untuk belusukan. Ini ada gemericik air juga Pak ya. Biar ini kalau memang sengaja dibuat seperti ini atau gimana Pak? Memang dibuat nyaman? Nggak tahu, ini kan saya menerima semuanya sudah waktu saya masuk ya sudah seperti ini lah. Oke, baik. Nah, ini biasanya kalau sudah sampai kantor, apa yang dilakukan Pak Jokowi? Ya, tanda tangan. Oke, kalau gitu silakan Pak Jokowi menandatangan di arsip-arsipnya. Tanda tangan paling setengah jam sampai 1 jam selesai, sudah. Saya akan acara keluar. Coba hari ini adalah acara Pak Jokowi untuk kalau tidak salah akan mengadakan kuliah juga ya Pak ya? Iya, nanti ada kuliah umum, kemudian ke pesanggeran untuk ngecek kali pesanggeran yang sudah dinormalisasi, sudah dimulai dinormalisasi. Oke, baik, silahkan Pak Jokowi. Nah, kalau sambil saya ganggu sambil kita ngomong nggak apa-apa ya Pak ya? Iya, boleh, silahkan. Nah, ini kalau ada program-program apa lagi sih Pak yang mungkin dalam waktu dekat yang akan dilakukan Bapak? Gebrakan baru lagi setelah KJS? Ini saya kira yang paling tahun ini akan keluar lagi yang busway-nya ya. Busway nanti akan keluar kira-kira ada 500-an plus yang swasta 400-an itu. Karena busway sekarang memang jumlahnya bukan kurang, tapi sangat kurang, sehingga antar bus dengan bus itu longgarnya terlalu lama ya. Nanti kalau sudah bus yang ini datang bisa setiap 5 menit, 3 sampai 5 menit bisnya ada terus. Oke. Jadi memang harapannya adalah setiap ini ya tidak terputus ya Pak Jokowi. Tidak terputus terlalu lama 1 jam, sekarang kadang 1 jam, setengah jam. Ya nanti busway-nya sudah sempurna, bagus, baru monorailnya jadi, baru MRT-nya jadi, baru kita akan berbicara macet atau tidak macet. Kalau sekarang kita berbicara kemacetan ya memang kita sekali lagi kita ini sudah terlambat 20 tahun. Oke, memang kita harus tetap mengejar keterlambatan itu. Iya, harus dikejar. Kalau nggak dikejar ya kapan lagi. Oke, baik. Ini ada yang perlu ditanda tangan?
Selesai kalau gitu Pak? Sudah selesai. Oh, oke. Dan ini pagi, sorenya ada tanda tangan yang berkaitan dengan kebijakan, dengan peraturan gubernur, dengan izin-izin kalau ada 1-2. Jadi sebetulnya nggak banyak yang dilakukan di sini. Sehingga kenapa saya harus berada di lapangan? Sebetulnya karena problem, masalah, persoalan itu adanya di lapangan. Di sini kalau sistem itu sudah kita bangun, sistem online, sistem IT-nya, sudah sebetulnya bisa kita handle dari mobil juga bisa, saya perintah dari mobil lewat handphone juga bisa. Jadi sebetulnya ya membangun sistem itu seperti itu. Ngapain kita duduk di kantor kayak gini? Masa setelah saya tanda tangan hanya kayak seperti tadi, nggak ada 10 menit selesai, apakah saya duduk-duduk kayak gini? Jadi memang akhirnya memutuskan, itulah pembagian kerjanya ya Pak. Iya. Nah tadi Bapak sempat mengatakan ada peraturan, dan saya teringat mengenai peraturan di mana pegawai negeri tidak boleh merokok, khususnya di tempat kerja. Nah ini saya sempat mengadakan waktu itu mencari informasi juga dan ketemu dengan Pak Jokowi, Pak Ahok waktu itu. Nah ini apa akhirnya membuat keputusan atau kebijakan seperti itu Pak? Ini kalau kita ingin mengajak masyarakat, mestinya diri kita itu sudah melakukan dulu. Saya mengajak orang lain merokok, kemudian saya di mana-mana masih merokok ya. Lucu kan? Lucu, sangat lucu. Sehingga ya benahi dulu internal. Bisa enggak kita di internal kita tidak merokok di sembarang tempat, di kantor, di lain. Kalau kita sudah bisa, baru kita akan mengajak masyarakat. Mestinya seperti itu. Oke. Jadi ternyata bisa ya Pak? Untungnya saya memang dari kecil nggak pernah menyentuh rokok. Oke. Dan saya lihat memang Pak Wagub juga sama. Pak Wagub juga sama ya, juga tidak. Dan itu akhirnya mungkin diikuti juga oleh pegawai-pegawai di Pemda DKI Jakarta. Walaupun mungkin agak sedikit nakal, jadi jauh-jauh sedikit ya Pak dari di dalam kantor untuk merokok. Oke, baik. Ya ini kalau kita berbicara lagi Pak mengenai ulang tahun Jakarta, ulang tahun DKI Jakarta. Nah ini ada rencana dari Pemprov DKI Jakarta untuk memindahkan katanya, yang tadinya di Mayoran dan sekarang akan di Monas. Oh PRJ. Ya. PRJ enggak, bukan memindahkan begini. Memang dulu PRJ ini diselenggarakan itu untuk sebuah kegembiraan masyarakat, untuk pesta masyarakat di hari ulang tahun kotanya, kota Jakarta. Ya. Kemudian karena sudah 46 tahun, itu kelihatannya bergeser sedikit-sedikit, sehingga kita lihat PRJ yang ada di Kemayoran itu terlalu bisnis sekali, terlalu komersial, dan masyarakat banyak yang tidak bisa mengakses ke sana karena memang bayarnya mahal. Dan saya kira ya nggak apa-apa karena memang itu ditangani oleh swasta yang orientasinya ke keuntungan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tetapi yang dipamerkan juga ya jangan produk-produk industri besar, perusahaan besar seperti sekarang, mobil, sepeda motor, alat-alat elektronik gitu ya. Mestinya 90% itu yang di dalam itu ada usaha mikro, usaha rumah tangga, usaha kecil, PKS, semuanya bisa berpesta di situ setahun sekali. Inilah yang ingin kita kembalikan. Sehingga kita membuat kemarin uji coba di PRJ Monas. Tapi yang PRJ di Kemayoran silahkan. Ini sebagai sebuah pameran dagang silahkan. Karena di sana juga omsetnya besar. Bisa hampir 5 triliun. Itu juga sebuah hal yang baik, silahkan. Tapi yang PRJ Pesta Rakyat Jakarta ini akan kita desain lagi sehingga masyarakat bisa menikmati masuk gratis, yang jualan di dalam juga bisa meraih keuntungan, tapi yang kecil-kecil, usaha-usaha rumah tangga, usaha mikro, pedagang kaki lima, yang jualan kerak telur, dan seni budayanya diangkat dari kampung-kampung, semuanya ikut berpartisipasi semuanya. Mungkin yang kemarin bisa disebut yang di Monas itu uji coba Pak? Iya, uji coba embrio lah kira-kira, dan itu kan kemarin juga paling 1/10-nya yang kita bayangin, nanti akan 10 kali lipat itu. Memang kita baru ini merancang-rancang
bisa muat berapa, apakah sebaiknya di Monas atau di tempat yang lain. Nah, oke, kita tahan dulu Pak Jokowi karena kita masih mencari tahu apa sih rancangan-rancangan yang akan dilakukan oleh Pak Joko Widodo ini dalam membangun Jakarta baru, Jakarta kita. Tetaplah bersama kami di Sehari Bersama Gubernur DKI Jakarta. Anda kembali bersama kami di Satu Hari Bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Nah, Pak Jokowi, tadi kita lihat begitu rame menunggu Pak Jokowi ya. Ini mungkin salah satu aktivitas dan rutinitas Pak Jokowi setiap pagi ya. Kalau pagi banyak sekali warga yang menunggu di depan, pengen ketemu, menyampaikan masalah, menyampaikan problem. Ada yang problem kampung, ada yang problem RW-nya, ada problem RT-nya, ada juga yang problem pribadi juga banyak. Jadi Pak masalah Jokowi, utang juga, masalah. Pak Jokowi ini Kalau dulu masalah sakit, masalah ini sudah ada kartu Jakarta Sehat, sudah sekarang masalah sakit nggak ada yang ke saya. Tapi masalah rumah tangga, masalah utang, masalah aduh, saya kadang-kadang. Tapi apapun saya terima. Oke, ini juga tidak hanya warga, tapi kita lihat juga teman-teman dari media massa juga menunggu Pak Jokowi ya, setiap hari di depan setiap seperti hari. itu. Oke, nah ini kalau keluhan-keluhan itu bagaimana sih akhirnya Pak Jokowi ya menanggapi seperti ya itu? Kita pisah-pisah, kalau memang itu masalah besar dan perlu kebijakan gubernur yang kita olah lagi di tim internal kita, terus kita olah. Dan kita cek lapangan. Tapi kan untuk masalah-masalah yang bisa saya delegasikan ke wali kota, saya delegasikan ke wali kota. Bisa saya delegasikan ke dinas, saya delegasikan ke dinas. Ya semuanya harus dapat. Tetap kembali ke tugasnya ya, tugas masing-masing dan pembagian tugas yang rata ya Pak Jokowi. Tadi kita terhenti sebelum break adalah mengenai ada rancangan-rancangan yang disiapkan untuk PRJ yang rencananya kemungkinan akan dipindahkan dari tempat dari Kemayoran ke Monas. Nah ini apa sih Pak yang tadi saya sempat mendengar pada saat teman-teman media bertanya, Bapak bilang tetap tunggulah saatnya, atau memang masih diminta menunggu, memang masih menunggu rancangan-rancangannya, apa masih dipikirin lainnya apa? Iya, ini memang kita mematangkan konsep, kemudian juga membuat kalkulasi ekonomi, kemudian juga berhitung masalah desain. Saya kira dalam 3 bulan ini akan selesai, itu akan matang sehingga muncul sebuah rencana yang matang untuk segera ditindaklanjuti di manajemen organisasinya seperti apa, problem masalah perparkiran diatasi dengan cara apa, problem sampah yang menumpuk kayak yang kemarin diselesaikan dengan cara apa, masalah toilet untuk masyarakat di mana, kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan seleksi, siapa yang berjualan di dalam, itu juga semuanya harus dihitung. Sejauh ini adakah kendala Pak Jokowi untuk mengatasi atau merancang program? Tidak ada, hanya butuh waktu aja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke Pak Jokowi, ini perjalanan kedua kita tadi dari kediaman Pak Jokowi ke Balai Kota. Sekarang kita dari Balai Kota akan menuju kemana nih Pak Jokowi? Ke Kebayoran. Ke Kebayoran. Untuk ada kuliah umum. Tapi saya mau menyampaikan mengenai apa Pak? Ya mengenai Jakarta masalahnya sekarang apa, kemudian ke depan akan dibawa kemana, kira-kira itu aja. Mas Dista akan dibawa lagi Pak ke kuliah umum kali ini. Dista akan menjadi salah satu mungkin kalau waktu itu adalah satu contoh ya Pak ya. Contoh dalam salah satu yang terbaik pilihan. Bintang tamu dalam menjadi bintang tamu nanti. Bintang tamu di setiap kuliahnya Pak Jokowi ya. Oke. Baik, kita akan menuju ke salah satu universitas ya Pak ya di Kebayoran. Tetap ikuti perjalanan kami. 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu Kuala Lumpur sudah punya. Kita sampai detik ini belum punya. Ya sekarang yang tidak mampu di Jakarta itu sudah pegang ini kartu Jakarta Sehat. Kartunya seperti ini, mungkin mahasiswa ada yang belum tahu. Ini kartunya seperti ini. Dengan ini bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit dan gratis total.
sampai yang namanya cuci darah ini dilayani, jantung dilayani, sakit ringan pun juga dilayani, semuanya dilayani. Ya, ini dialah aktivitas Pak Joko Widodo, di mana tadi sebelumnya kita dari Balai Kota menuju ke salah satu universitas yang akan, di mana Pak Jokowi akan memberikan kuliah umum di sini dengan tema Jakarta Baru, Jakarta Megapolitan, Prospek dan juga Peluang. Kita lihat memang begitu banyak yang menunggu kehadiran Bapak Jokowi di sini untuk memberikan kuliah umum di kampus Interstudy ini. Dan dari beberapa mahasiswa yang memang sangat menunggu dari kehadiran Bapak Jokowi yang memang ingin mendengar apa sebenarnya pengalaman dan bagaimana rencana Pak Jokowi untuk membangun Jakarta Baru ini menjadi Jakarta Megapolitan dengan prospek dan peluang yang ada. Ya, inilah tempat belusukan pertama di hari ini, di mana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendatangi tempat normalisasi Kali Pesanggerahan Paket 2, di mana dari Makam Tanah Kusir sampai dengan di daerah Kebun Bibit Serengseng. Dan kita lihat di sana, memang di sini dipenuhi oleh antusiasi warga yang ingin melihat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, meskipun sebenarnya para warga tidak diizinkan masuk karena cukup berbahaya, mengingat proses dari normalisasi Kali Pesanggerahan masih dalam proses, dan kita melihat memang masih ada beberapa alat berat di tempat normalisasi Kali Pesanggerahan Paket 2 ini. Pesanggerahan identik dengan banjir, begitu juga dengan Jakarta. Nah, ini salah satunya adalah normalisasi Kali Pesanggerahan. Kita hanya ini tadi saya mengajak ke sini ya, hanya ingin tunjukkan bahwa normalisasi sungai di Pesanggerahan ini sudah dimulai dan sudah dikerjakan di lapangan. Di Ciliwung juga sudah mulai dikerjakan di lapangan. Saya datang ke sini tadi karena memang saya diberi info bahwa ada masa kecil lah, masa pembebasan tanah yang masih harus diselesaikan. Sehingga perlu saya lihat lapangannya seperti apa, tetapi kalau melihat tadi seperti ini saya kira sudah bagus sekali ya, sudah dimulai. Yang dulu sungainya kecil, sekarang sudah dilebarin 3 kali lipat. Saya kira ini nanti akan menampung air yang lebih banyak, sehingga nanti di sekitar Pesanggerahan nggak banjir lagi. Tapi masih butuh waktu 2 tahun. Nanti di Kedoya, di Cipule, di Ulu Jami, di kanan kiri Kali Pesanggerahan menjadi tidak banjir lagi. Tidak banjir lagi. Oke. Nah, ini kalau kita sambil jalan Pak, masih mengenai banjir. Kalau kita kemarin melihat suksesnya normalisasi Waduk Pluit ya Pak? Ya belum. Waduk Pluit pun kan juga ini masih proses. Kira-kira mungkin Desember lah baru bisa kita selesaikan. Ini masih nunggu rusunnya. Begitu rusun selesai, nanti warga bisa masuk, baru kita bisa mulai untuk membersihkan itu, melakukan pendalaman waduk, dikeruk-keruk lagi, kemudian di sekitar waduk ini bersih, menjadi tempat rekreasi. Waduknya yang sekarang ini hanya 1-2 meter
3 meter menjadi 10 meter sampai 15 meter sehingga daya tampung untuk airnya lebih banyak, berlipat-lipat. Begitu juga untuk mengatasi masalah banjirop yang baru kemarin ini. Iya sama, itu hanya masalah pompa rusak. Okay. Pompa rusak aja ya, pompa rusak bisa begitu, tapi kita harapin itu ya banjir memang perlahan-lahan mungkin nggak jadi masalah di Jakarta lagi ya Pak ya. Yeah. Memang perlu waktu 2 tahun dengan kedalaman 40 ya Pak kalau tidak salah. Lebar. Lebarnya 40. Oke. Nah ini lokasi berikutnya kita mau menuju kemana Pak? Ke Tanah Kusir, ini juga Kali Pesanggerahan. Oh, ya, ini di sana ya akan kelihatan lagi nanti seperti apa sungainya. Oke, baik. Kalau gitu kita langsung aja ke Tanah Kusir ya Pak. Iya. Nah ini kita lihat sendiri bagaimana antusias warga yang ingin melihat sosok atau melihat langsung sosok dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Warga datang ke sini bukan hanya ingin melihat bagaimana sebenarnya normalisasi sungai atau Kali Pesanggerahan Paket 2 ini, melainkan ingin melihat sosok Jokowi yang memang terkenal akrab ataupun dekat dengan warga Jakarta. Dari Kali Pesanggerahan Cidodol, belusukan pun berlanjut menuju Kali Pesanggerahan di Makam Tanah Kusir. Seperti biasanya, kedatangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo selalu menarik perhatian warga. Nantikan di segmen berikutnya, tetaplah bersama kami di Sehari Bersama Gubernur DKI Jakarta. Pak Jokowi, tadi kita udah dari kuliah umum, lanjut lagi kita langsung belusukan ke Kali Pesanggerahan ya, Paket 2 ini ya Pak ya. Nah ini apa mungkin konklusi dari hari ini nih Pak, apa yang didapat mungkin di hari ini? Ya kan kelihatan sekarang bahwa pengerjaan normalisasi sungai itu semua sudah dimulai. Ada yang sudah dapat lumayan panjang, ada yang juga baru pendek, tetapi memang yang banyak masalah ada di non-teknis, pembebasan lahan, kepentok di pembebasan lahan, sehingga kita perlu turun untuk menjelaskan masyarakat betapa pentingnya normalisasi sungai ini bagi Jakarta. Karena kalau nggak dijelaskan dengan gambar, dengan kata-kata yang lebih sederhana, memang kadang-kadang sulit ya menjelaskan masyarakat betapa pentingnya normalisasi sungai di Jakarta. Sekarang sudah dimulai di Ciliwung, di Pesanggerahan, Angke dan Sunter. Ini terus berjalan. Ini jadi kan memang kan permasalahannya dari kemarin adalah ya terhambatnya karena masalah lahan ini ya Pak ya. Iya. Ini mungkin tadi Pak Jokowi sempat mengatakan ada kesadaran dari masyarakat. Ini bagaimana akhirnya mungkin dari Pak Jokowi dan juga Pemda DKI ini memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait dengan ya memang ini masalah komunikasi. Lurahnya bisa menjelaskan, camatnya bisa menjelaskan, wali kotanya bisa menjelaskan. Kalau memang lebih sulit baru saya turun. Biasanya seperti itu dan proses ini berjalan dan alhamdulillah ini kerjasama antara Kementerian PU dan pemerintah Provinsi DKI ini terus berjalan. Terus saya lihat cepat. Oke, baik. Nih saya baru kemarin Pak Jokowi kan baru kembali dari Malaysia ya Pak Jokowi ya. Ini melihat deep tunnelnya di Malaysia. Iya. Nah ini mungkinkah setelah melihat di Malaysia ada kemungkinankah bisa dilakukan di Jakarta? Iya, kita memang tergantung investor. Kalau ada investor yang ingin masuk ke proyek itu di tunnel ya kita persilakan untuk mengajukan karena kita ingin deep tunnel ini dikerjakan oleh swasta sehingga tidak membebani APBD kita. Oh, oke. Jadi kita tunggu ya dari pihak swasta. Tapi nunggu sampai kapan? Sabar. Ya nggak tahu. Kalau memang sangat visible dan menguntungkan tentu saja
Swasta kan berbondong-bondong. Oke, oke. Nah, ini kembali lagi di Malaysia, semua orang pingin ketemu siapa sih Pak Jokowi. Orang begitu mengeluhkan nama Jokowi. Nah, tadi kita juga lihat Pak, di sini juga orang pingin sekali ngeliat. Bahkan tadi di Kali Pesanggerahan bukan mau ngeliat kalinya Pak, udah nggak peduli deh mau gimana caranya, pas saya pingin ngeliat Pak Jokowi gitu. Nama Jokowi ini muncul setelah pilkada dan gebrakan-gebrakannya, blusukan-blusukannya. Nah, nama Joko Widodo juga muncul dalam nama calon presiden 2014. Gimana Pak Jokowi? Ya, saya sendiri nggak ngerti. Wajah saya juga wajah desa seperti ini. Wajah desa nasib kota kata orang kan. Tidak wajah komersil. Yang yang bisa dilihat oleh masyarakat. Saya nggak ngerti masyarakat seperti apa, tetapi setiap saya datang ke wilayah itu selalu ya seperti yang kita lihat sekarang ini. Tapi memang janganlah saya digoda-goda. Jangan ada yang mencoba ngompor-ngompori, ada yang manas-manasi untuk masuk ke 2014. Saya posisi saat ini masih konsentrasi mengerjakan pekerjaan saya di Jakarta, dan problemnya tadi sudah dilihat sendiri kan, banyak sekali problem yang harus diselesaikan. Ya, ini jangan digoda karena takut tergoda kali ya Pak nantinya ya. Oke, baik. Ini saya tahu Pak Jokowi pencinta musik rock. Heavy metal. Heavy metal. Nah, kemarin dapat oleh-oleh gitarnya ini gimana kabarnya ini? Mungkin sebagai pencinta musik rock, dan itu gitarnya juga dari salah satu penyanyi rock terkenal juga kan Pak Jokowi. Iya. Ya memang dari muda sih senang musik yang mendobrak gitu ya, yang punya semangat. Dan lirik-liriknya kalau rock itu kan mengenai lingkungan, mengenai korupsi, mengenai kemanusiaan, sangat bagus. Dan saya senang mulai SMA ya, tapi zaman lama ini, musik lama, zaman Megadeth, Napalm Death, Deep Purple, Led Zeppelin, Judas Priest, kemudian apalagi Lamb of God, dan memang musik lama, Metallica lah. Yang Metallica ini ada teman di Jakarta ini ke sana, kemudian ketemu dengan basisnya Metallica, Robert Trujillo. Dia cerita, di Indonesia ini ada gubernur yang seneng banget sama kamu, sama Metallica gitu. Cerita lah. Ya, Trujillo ini karena juga seneng juga, ada fans seorang gubernur, dan menghadiahi lewat teman tadi sebuah bass gitar merek Ibanez, berikan ke saya terima. Tapi saya ragu, waduh ini gratifikasi enggak ya? Saya tanyakan ke KPK, ternyata dinyatakan oleh KPK sebagai gratifikasi, sehingga sekarang ini disimpan di KPK. Disimpan di KPK? Ya, jadi untuk nggak tahu, mungkin bisa dimuseumkan dan bisa juga nanti dilelang. Tapi ikhlas ya Pak? Setengah ikhlas. Setengah ikhlas, baiklah. Carry me home, don't let me fade away. Akhirnya kita sampai di kediaman Bapak Joko Widodo, kembali ke rumah ya Pak, setelah tadi kita beraktivitas, setelah tadi mengikuti perjalanan Pak Joko Widodo seharian ini. Nah, ini untuk terakhir Pak, dalam memperingati hari ulang tahun DKI Jakarta, apa yang diharapkan Gubernur DKI Jakarta kepada warga Jakarta? Mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, jadi Jakarta tidak mungkin tanggung jawab itu untuk memajukan kota ini tidak mungkin hanya diberikan kepada seorang gubernur atau wakil gubernur atau pemerintah provinsi saja.
Tetapi masyarakat juga harus ikut mendukung, ikut membangun, ikut memajukan, ikut memelihara, dan ikut merawat kota ini. Ikut menjaga kota ini. Kalau itu semuanya bersama-sama dilakukan, ya kota ini akan maju terus. Kota ini akan terus maju. Dan harapan saya, masyarakat ikut bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Jakarta membangun kota Jakarta. Oke, baik. Terima kasih Pak Joko Widodo. Sama. Saya diizinkan untuk mengikuti aktivitas Pak Joko Widodo seharian ini. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam sehari bersama Gubernur DKI Jakarta. Jakarta baru, Jakarta kita, Dirgahayu, selamat ulang tahun DKI Jakarta ke-486. Saya Eliza Hasan, Amin Subarkah, dan Tommy pribadi pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih. Carry me home.